Pergoki suaminya menghubungi wanita lain dengan panggilan video call. Seorang wanita terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Diduga pelaku anggota DPRD Lebak Banten yang merupakan suami siri korban. Video pengerusakan sebuah mobil putih milik ED, 23 tahun di Kabupaten Lebak Banten ini viral di media sosial. Kaca belakang mobil pecah akibat hantaman batu. Naasnya tak hanya menghancurkan kaca mobil, batu tersebut juga mengenai kepala ED hingga terluka. Pengerusakan diduga dilakukan oleh TJ, seorang anggota DPRD Lebak Banten yang tak lain suami korban, yang dipergoki tengah melakukan video call dengan wanita lain di sebuah kafe di wilayah Rangkas Bitung. Melihat ada wanita lain di dalam panggilan video call, korban kesal hingga terlibat cekcok antara korban dan diduga pelaku yang berujung penganiayaan. Jadi memang kami Polres Lebak telah menerima laporan mengenai kasus dugaan KDRT pihak korban merasa ya dianiaya sama suaminya itu Pak ya, sama suaminya yang bernama TJ terhadap ED gitu Pak. Sampai si TJ ini sendiri sebagai anggota dewan benar ya Pak? Betul, TJ ini sebagai anggota Dewan Kabupaten Lebak Pak. Kasus dugaan penganiayaan ditangani aparat Polres Lebak Banten. Hanya karena ditolak rujuk, seorang laki-laki di Bungo, Jambi tega menganiaya mantan istrinya hingga terluka di beberapa bagian wajahnya. Pelaku mengaku ingin membuat korban cacat agar tidak ada laki-laki lain yang memilikinya. Hanya karena ditolak rujuk, seorang pria di Bungo, Jambi bernama Rido Awal Pajri tega menganiaya mantan istrinya bernama Siti Suci Rohani hingga korban terluka di bagian wajahnya. Penusukan terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan ingin mengambil kartu tanda penduduk miliknya yang disimpan di dalam kamar korban. Tibanya di kamar korban, pelaku yang emosi terhadap korban karena ditolak untuk kembali rujuk langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya ke arah mata korban. Setelah menganiaya korban, pelaku kabur ke rumah orang tuanya, sementara korban mengalami luka sobek di bagian wajahnya. Akibat penganiayaan tersebut, korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar. Polisi yang mendapat laporan keluarga korban akhirnya menangkap pelaku di rumahnya bersama barang bukti pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pelaku awalnya berniat membunuh korban. Karena ragu, akhirnya pelaku hanya ingin korbannya cacat, agar korban tidak bisa dimiliki orang lain. Melakukan upaya kekerasan dalam rumah tangga ini dikarenakan merasa cemburu karena bisa ranjang, kemudian ingin rujuk kembali dengan modus operandi ingin mengambil KTP. Setelah masuk ke dalam rumah, saat korban berusaha mengambil surat-surat, pelaku dengan sudah mempersiapkan alat benda tajam itu melakukan penganiayaan, mengalami luka-luka di muka. Saat ini pelaku beserta barang bukti pisau yang digunakannya untuk menganiaya korban telah diamankan di Polsek Jujuhan Ilir. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Baru 4 minggu berumah tangga, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dengan brutal oleh suaminya hingga harus menderita luka sayat dengan 29 jahitan. Seorang pria pegawai di badan usaha milik daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan.
Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Ini tuh saya kan ada ngekos. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Ditolak rujuk, seorang pria di Subang, Jawa Barat aniaya mantan istrinya dengan senjata tajam. Korban dirawat di sebuah klinik, sementara polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Seorang janda bernama Carsem berusia 45 tahun warga Dusun Karangjaya, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Subang, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan mantan suaminya, yakni Nur Salim berusia 50 tahun. Carsem mengalami luka senjata tajam di bagian lengannya. Dari pengakuan korban, pelaku nekat menganiaya mantan istrinya itu karena menolak untuk rujuk. Aksi sadis pelaku terjadi pada malam hari saat Carsem yang tengah tidur di rumahnya didatangi Nur Salim. Pelaku sempat membujuk korban untuk rujuk dengan memberi uang, namun korban menolak. Pelaku yang kesal langsung mencekik dan membanting korban ke atas tempat tidur. Korban pun berteriak. Saat itu pelaku berlari mencari parang dan langsung menganiaya korban menggunakan parang. Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Masuk rumah, nggak tahu masuk dari mana gitu loh. Masuk rumah pas ada di kamar, aku lagi tidur. Dia bangunin pas ngobrol itu ngasih uang katanya sih nggak tahu uangnya ada apa enggaknya. Ini ada uang katanya. Betul. Kamu beneran tega sama saya, udah tegel gitu. Saya udahlah, kamu kawin lagi aja kayak gitu saya nyapa. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri setelah melakukan aksi jahatnya. Jadi begini, dari sejak tadi malam sesaat setelah kejadian, kita dapat informasi kan dari laporan dari warga negara kan seperti itu. Kita langsung ke TKP, cek TKP dan mengamankan dulu korban dan dibawa ke rumah sakit. Itu seperti itu. Memang dugaan sementara itu sama mantan suaminya yang baru sebulan yang lalu dinyatakan cerai. Nah, motifnya lagi kami dalami dan hingga saat ini pelaku masih dalam pencarian. Akibat kejadian ini, Carsem harus menjalani perawatan intensif di sebuah klinik dekat tempat tinggalnya. Ajakan rujuk ditolak, mantan suami nekat bakar istrinya hingga tewas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang telah berpisah selama setahun selalu mengancam membunuh korban. Lulu, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama kakaknya, dibakar hidup-hidup oleh mantan suaminya. Permasalahan keluarga membuat mantan suaminya gelap mata akibat ditolak untuk rujuk oleh istrinya. Kejadian berawal saat pelaku datang ke rumah korban. Di sana pelaku mengajak mantan istrinya rujuk namun ditolak korban. Pelaku marah dan langsung menyiram tubuh korban dengan bensin.
Api tak hanya menyambar korban, namun tubuh pelaku pun terbakar hingga korban tewas sementara pelaku selamat dengan luka bakar serius. Menurut pengakuan keluarga korban, tersangka dan korban sudah berpisah selama 1 tahun. Tersangka seringkali mengancam akan membunuh korban jika tidak mau rujuk. Dibakar pakai bensin. Dia itu mantan suami, udah pisah udah setahunan. Memang dia setiap kesini itu cuma buat ngancem-ngancem doang. Kalau kesini cuma sebentar ngancem, seperti itu. Aku mau bakar rumah kamu nih, gitu-gitu. Korban sudah dimakamkan di pemakaman yang berlokasi tak jauh dari rumah korban. Kepolisian sektor Kelapa Nunggal masih menyelidiki kasus ini karena pelaku belum bisa dimintai keterangan. Ya, langkah-langkah kita yang pertama, kita melakukan pemeriksaan, penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, kemudian memeriksa penyebab, apakah ada penyebab lain selain itu. Kemudian kita juga sudah mengirim surat ke rumah sakit terkait untuk visum luar, dan memang nanti bila dibutuhkan, kita akan melakukan otopsi. Hingga kini pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat luka bakar serius. Seorang ibu selamatkan anak kandungnya dari amukan massa usai tawuran. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.